Bapak Ibu Saudara, apa yang dibawa Yesus bukan sesuatu yang lebih baik semata, tetapi sebuah paradigma baru. Dari peraturan kepada sebuah hubungan. 700 tahun sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan, nanti Tuhan akan berikan bukan sebuah buku lanjutan, bukan Taurat yang lebih lengkap, tetapi seorang anak telah diberikan buat kita. Seorang putra telah lahir buat kita. Jadi kebenaran yang dulunya dalam wujud peraturan, ternyata kebenaran, sang kebenaran itu, sang kehidupan itu adalah satu sosok pribadi. Dan ini tidak bisa dipahami oleh ahli Taurat. Kenapa ada perjanjian baru? Kenapa Allah harus berinkarnasi? Sebab yang hilang dalam hidup manusia adalah hubungan, bukan agama. Yang hilang dalam hidup manusia adalah kehidupan, bukan peraturan. Coba kita pikirkan dalam kehidupan, dalam realita ini. Kuasa atau kekuatan hidup itu hanya terjadi ketika ada connection atau hubungan. Listrik hanya muncul ketika plus dan minus ketemu. Kita ada ketika sperma ayah dan telur ibu ketemu. Sperma menurut biologi 3 hari dia akan mati. Telur dia 7 hari dia akan mati. Itu yang disebut proses menstruasi. Tetapi luar biasa ketika sperma membuahi telur dan mereka lebur, maka terciptalah the power of life. Can you imagine? This is not the idea of knowledge of what we call academic. This is life. Inilah kuasa kehidupan. Tuhan tahu sejak awal. Taurat itu betul, kudus, benar. Tapi tidak membawa kehidupan. Bahkan doktor Taurat pun namanya Paulus. Dia menyingkapkan sebuah problem yang tidak bisa diselesaikan oleh Taurat. Saya khawatir sebagian orang mengikut kekristenan itu bahasanya perjanjian baru, tapi paradigmanya perjanjian lama. Yang diikuti itu adalah doktrin. Oh, Bapak anti doktrin. Oh tidak, kita harus punya doktrin yang benar, yang sehat. Tapi itu bukan wujud dan hakikat. Anda masuk rumah makan dikasih daftar menu. Itu petunjuk. Tapi lah lapar kan enggak makan daftar menu toh. Karena itu bukan wujud. Anda enggak bisa minum gambarnya kopi, es trop, es teler itu enggak bagus pun enggak bisa diminum. Coba ini sayang minta itu ada ya air ya pastor. Sungkan masuk pastor yang bawa kan. Ya, terima kasih pastor. Epok, AIR. Tolong dibaca Bapak Ibu. Air. Saya kasih gambar di sini. Seger. Air. Tapi Anda haus. Anda gak bisa ketemu tulisan air. Lihat gambar yang air seger pun ngelai gak hilang. Sudah. Yang bisa menghilangkan haus adalah wujud air. Dan kita tidak menganalisa air.
kita menikmati air. Sebab ini bukan knowledge, ini zat yang kita butuhkan untuk hidup. Di dalam dia ada hidup. Saya tidak bicara pengampunan yang kita bebas dari hukuman. Orang bisa bebas dari hukuman tapi mati karena kelaparan. Saya bicara gimana kita mendapat makan. Mendapat hidup itu masuk dalam roh jiwa kita. Ibadah yang sejati bukanlah belajar tentang Tuhan. Permisi, kata teologi itu sebetulnya salah kaprah. Teoslogi. Sebab Allah itu bukan objek. God is a person. Kita tidak dipanggil melajari dia. Anda tidak dipanggil sekedar istri kita atau suami kita tingginya piro, kukune dawane sak piro, rambutnya berapa. Tapi mengenal dia. Amin. Itu kata aslinya genosko, yada, berintim. Bukan berarti teologi itu salah. Tapi itu bukan tujuan akhir, itu sarana. Kita ke sana ke situ pakai Google Map. Tapi yang kita tuju bukan Google Map, bukan petanya, lokasinya. Amin. Anda mulai nangkep ya. Nah, jadi the purpose of true devotion is not learning about God. It's knowing God. Be known by God. Dikenal dan mengenal. Agama tidak mengizinkan manusia mengenal. Dak iso Gusti Allah terlalu adoh. Berita Natal. Allah menjadi manusia lahir di bumi. Natal adalah puncak kunjungan sorga ke bumi. Yang sebelumnya dia sudah berkunjung. Itu yang disebut teofani. Tapi limited. Natal 2000 tahun yang lalu. Saya mau melihat ini satu angle. Sebuah berita bahwa sorga tidak sejauh yang kita pikir. Halo? Allah tidak semisterius yang kita duga. Sorga mau hadir di bumi. Allah mau menyatakan diri. Sehingga manusia yang tidak mungkin mengenal Allah itu diundang. Kunjungan itu tidak selesai. Ketika dia naik ke sorga, dia berikan apa? Aku kirim Roh Kudus. This is a person. Kenapa? Karena kehidupan lahir dari hubungan dengan satu pribadi. Dan di dalam dia ada hidup. Kita perlu tulisan air, kita perlu definisi air, kita perlu ketemu lihat gambar air. Tetapi itu semua adalah proses dan tahapan. Tetapi the ultimate purpose, tujuan akhir adalah kita ketemu wujud air. Amin. Itulah sebabnya Allah itu kenapa kok dalam Bapa, Putra, Roh Kudus ini sedikit bocoran istilah. Karena dia Tuhan yang ingin ketemu. Yesus sudah naik ke sorga. Di mana kita bisa menemui dia? This is the Holy Spirit. Roh Kudus adalah the reality of Christ on the earth. Melalui Roh Kudus juga bisa menikmati apa yang disebut kasih Allah. Wujudnya bukan berhenti ceritanya. Cerita itu perlu.
Itu sebuah awalan, itu sebuah proses. Itu yang membuat Injil itu berbeda. Itulah sebabnya sejak awal, tolong ditayangkan slide pertama. Tuhan menyingkapkan dalam Keluaran 19 ayat 5. Ini ayat sudah lama saya baca berkali. Tapi tiba-tiba saya dapat satu peta spiritual formation. Ibadah sejati, kita harus menemukan dua pilar ini. Firman dan perjanjian. Jika engkau mendengarkan firmanku dan berpegang perjanjianku, engkau akan menjadi. Kita tidak bisa memisahkan Allah dengan firman-Nya. Melalui firman-Nya kita memahami pikirannya. Tetapi untuk engkau mengalami kehadiran pribadinya dan engkau merasakan hatinya, engkau harus masuk perjanjian. Covenant. Kata perjanjian ini adalah kata yang tidak ada dalam kepercayaan manapun. Bahkan Tuhan berfirman, Ismail aku berkati, tetapi perjanjianku pada Ishak. Perjanjian membuat satu pintu atau jalan masuk. Dua pribadi menjadi satu. Perjanjian membuat apa yang dimiliki satu pribadi mengalir kepada pasangannya. Next. Next itu maksudnya slide berikutnya. Oke. Ya, next. Nggak ada waktu. Apa perbedaan Saul dengan Daud? Mereka menerima urapan yang sama, minyak yang sama, setuju? Ditabiskan oleh nabi yang sama, Samuel. Yang berbeda adalah wadahnya. Saul menerima dalam wadah buli-buli, hari ini botol aqua. Tidak ada pengorbanan. Daud menerima dengan, tolong ditayangkan, dalam tanduk binatang. Tanduk binatang, sebelumnya. Saul Daud. No. Saul Daud. Ya. Artinya ada binatang yang disembelih. Tolong tayangkan slide nomor 9. Apa maknanya binatang disembelih? Slide nomor 9. Bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Melalui covenant, kita tidak hanya menerima pertolongan Tuhan. Kita tidak hanya menerima bahkan pengampunannya. Tapi kita menerima pribadinya. Melalui covenant, perjanjian, kita mengalami cinta yang personal. Melalui covenant, Anda akan masuk, permisi tolong jangan ditafsirkan lebih dalam, terlalu jauh. Kita akan masuk dalam satu kesadaran, saya tidak sedang mengikuti sebuah agama. Tapi saya sedang mengikut satu pribadi. Dan dia bukan nun jauh di sana, dia ada hadir. Ketika seorang gadis ala milenium diajak dating, itu beda dengan traktir rame-rame. Amin. Ibu-ibu ingat masih? Apalagi setelah itu diajak jadian. Kalau si gadis bilang, ya, kalau anak sekarang, mulai hari ini, hari itu, maka di HP-nya si gadis tiap hari ada masuk WA message. Amin. Bukan tunggu ada masalah dulu. Tidak selalu ngomong ada masalah.
Seringkali kesaksiannya orang Kristen itu ada masalah Tuhan bicara. Lah emangnya Tuhan tuh, lah kasihan orang Kristen tuh masalah dulu, soro dulu, baru Tuhan ngomong. Halo, lagi apa kamu? Ada masalah? Ya enggak. Dan kalau dia call, dijawab. Kalau dia bangun tidur, kepleset kakinya bengkak gak iso bangun, dia cukup telepon atau WA. Kak, Mas, aku sakit, raiso tangi gitu ya. Datang enggak pacarnya? Datang enggak? Datang. Karena jadian. Katakan jadian. Tuhan itu tidak hanya mau neraktir, nolong kita. Dia mau jadian. Jadian. Itulah urapan kefefet. Lah WA dijawab. Amin. Loh, diam semua. Karena jadian. Tuhan itu menawarkan sebuah personal love. Sebelumnya, slide nomor 3. Nah, apa perbedaannya? Next, 4. Perbedaannya pengampunan atau kebaikan dengan perjanjian. Kalau seorang hubungan perjanjian itu bapak anak, suami istri, betul? Baru ada warisan. Kalau ada seorang bapak baik hati kaya raya ke panti asuhan, anak panti asuhan menerima kebaikan, goodness, belas kasihan. Itu kasih loh. Bukan saya meremehkan. Tetapi di tengah-tengah keramaian anak-anak panti asuhan yang bersuka cita, om yang baik hati dan kaya raya, ini umpama aja. Lihat ada seorang gadis. Dan hatinya bukan karena dia berbuat jasa si gadis. Dia hatinya seperti tek gitu. Terus dia panggil, sini nak. Ya om, namamu siapa? Namaku Natalia. Umur berapa? 10 tahun om. Papa di mana? Udah pergi om, enggak tahu. Mama, ya aku sama mama tapi sekarang mama jadi TKI. Makanya aku dititipkan di sini. Tiba-tiba, ini bayangkan Anda jadi Natalia. Ngimpi opo gitu. Natali, ya om. Om sayang sama kamu. Hah? Mau jadi anaknya om. Tak adopsi. Itu bukan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Itu sayang. Itu sayang. Personal. Beberapa kepercayaan orang saudara kita di luar iman kita mempersoalkan anak Allah itu kan di Alkitab Adam juga anak Allah, semua anak Allah, Israel anak Allah. Apa bedanya Yesus? Anak Allah itu kan istilah saja. Oh tidak. Adam itu anak Allah karena diciptakan. Kita anak Allah karena diadopsi. Yesus anak Allah karena dia diperanakkan, dia lahir keluar dari Bapa. Yohanes 3:16 itu dalam New King James, bukan putra yang tunggal. His only begotten son. Putra satu-satunya yang diperanakkan. Bahasa Inggrisnya came out. Bahasa aslinya exerkomai. Keluar. Makanya saatnya sama. Tidak dicipta. Diperanakkan. Dan di dalam dia ada hidup itu. Melalui dia kita boleh mengenal Bapa.
Saya lanjutkan. Jadi bagi Natalia, om atau bapak yang baik hati bukan hanya penolong, tapi menjadi hidupnya. Karena dia jadi anaknya. Amin. This is covenant. Tuhan mau umatnya tidak berhenti mengenal pertolongannya, mengenal pengampunannya. Mengenal perbuatannya. Sebab pengampunannya tidak lahir hanya sebuah kasih yang umum. Yang banyak orang tidak mengerti. Pengampunannya sebenarnya lahir dari sebuah kerinduan. Dia boleh memiliki kita. Kalau bahasa Jawanya enak. Iki cinta yang kepingin ngepek. Seorang pria yang naksir seorang gadis. Beda dengan dia nraktir rama-rama. Sorry, bukan traktir. Seorang pria yang mengajak dating dengan seorang gadis. Tidak sama dia nraktir rame-rame. Betul? Nraktir rame-rame itulah kebaikan. Tapi ngajak dating itu bukan kebaikan. Itu sebuah gairah. Kerinduan. Untuk si gadis ini jadi miliknya. This is a passion. Si bapak itu bukan cuma mau ngasih berkat. Angpau. Tapi dia kepingin gadis ini jadi miliknya. Jadi anaknya. Dan ingin nantinya diwarisi. Biarlah yang punya hati dan punya, biarlah membuka apa yang dikatakan roh. Ini Tuhan yang jatuh cinta, bukan cuma baik. Hari ini orang memprofilkan kenapa Yesus mau mati untuk kita. Ya karena dia Tuhan yang baik, ya betul. Cintanya besar, iya betul. Tetapi diprofilkan kebaikan dan cinta yang besar, tapi yang umum. Tapi sebetulnya yang mau ditawarkan kita bukan cinta yang besar saja, tapi personal. Makanya Abraham, dia tidak sedang mengikuti agama, dia sedang mengikut Allah Yahweh. Makanya dia menyebut dirinya Tuhan. Aku Allahnya siapa? Abraham. Ketika Anda mengikuti, masuk di situ. Orang tidak hanya berhenti melihat, kue wong Kristen. Bilang, aku pingin kenal Tuhanmu. Aku pingin ketemu Allahmu. Sebab banyak Allah dalam kepercayaan. Tapi semua dewa dan Allah tidak bisa ditemui. Orang suruh percaya. Yesus datang supaya kita bukan hanya percaya. Supaya kita mengenal dan dikenal. Dia hadir. Makanya dia disebut Jehovah Shammah. Itulah sebabnya dia berkunjung. Tangisan Yesus atas Yerusalem karena engkau tidak tahu saat Allah melawat engkau. Kata melawat itu visit. Berkunjung. Ayub pasal berapa dan Mazmur. Siapakah manusia sehingga engkau mengunjungi mereka. Dalam perjanjian lama itu begitu terbatas. Tapi dalam perjanjian baru sepertinya itu disediakan kepada setiap orang. Yang mau percaya dan mau masuk dalam perjanjiannya. Buat Natali, dia tidak hanya menerima kebaikan om ini. Tetapi dia masuk dalam perjanjian. Bangsa Israel yang 40 tahun putar-putar. Mereka tidak kehilangan pengampunan. Tolong slide nomor 4. Dia tidak kehilangan pertolongan. 4, itu 5. Pernah kita pikir, bangsa Israel diampuni.
ketika Tuhan marah dan Musa menaikkan syafaat. Dan Tuhan menjawab, aku mengampuni sesuai permintaanmu. Clear ya, Tuhan mengampuni. Ini bukan gambaran orang mati tidak masuk surga. Ini gambaran anak Tuhan. Tetap selamat. Tetap mendapat pengampunan. Aku mengampuni sesuai permintaanmu. Tetapi, boleh buka, saya tidak ada waktu untuk membuka. Bilangan 14 kita. Orang yang telah melihat perbuatanku, tapi menista 10 kali. Aku bersumpah, mereka tidak masuk tempat perhentian. Dan itu diulang di kitab Mazmur, diulang di kitab Ibrani. Satu pokok yang penting sekali. Aku bersumpah mereka tidak akan masuk. Apa artinya? Mereka menerima pengampunan. 40 tahun pemeliharaan Tuhan tidak berhenti. Mana turun dari surga. Apa yang hilang? Mereka tidak pernah mengenal jalan Tuhan. Hidupnya cuma muter. Mereka jadi tua tanpa bertumbuh dewasa rohani. Minta izin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda bertahun-tahun tidak pernah bertumbuh, Anda tidak mengenal perjanjiannya. Bukan tidak disediakan. Tetap anak Tuhan. Tetap dicintai Tuhan. Tapi orang ini tidak hidup dalam dimensi perjanjian. Orang Israel tidak kenal jalan Tuhan. Bukan tidak kenal perbuatan Tuhan. Bukan tidak pernah ditolong. Oh, ditolong terus. Siapa orang beriman dalam kitab Alkitab? Catat baik-baik. Hakikatnya mereka bukan orang yang beragama. Hakikatnya adalah orang yang berjalan, walk with God. Berjalan bersama, artinya ada, dia ada. Kata Yahweh itu artinya aku ada. Jadi ini Allah yang ada. Ini yang membedakan Allah lain. Anak yang hilang bukan berhenti jadi anaknya Bapak. Bukan tidak dicintai. Tapi dia hilang, disconnect. Tapi statusnya anak. Amin. Tetap dicintai, jangan khawatir. Ketika dia pulang, dia minta pertolongan. Dia titip hidup, tidak salah. Dia tahu dia tidak layak. Tapi yang dia terima, beyond melampaui his expectation. Bahasa Inggrisnya enak didengar. He asked for compassion. He got covenant. Dia nggak hanya diterima, dia bukan hanya diampuni. Dia dipeluk berarti dia disayang secara personal. Kau anakku, diganti jubahnya. New identity. Dia bukan hanya mendapat gaji atau pertolongan, rezeki. Dia hidup sebagai pewaris kembali. Makanya bapaknya menyembelihkan lembu. Itu sebagai tanda memulihkan perjanjian. Jadi anak yang hilang. Orang Israel tidak kehilangan pengampunan, tidak kehilangan pertolongan. Dia kehilangan perjanjian. Dia kehilangan warisan. Abraham punya berapa anak? Saya kalau tanya ini biasanya jawabannya salah. Ibu Lina pernah dapat bocoran dari saya kan.
Berapa? Nggak ada yang jawab. Anaknya Abraham berapa? Ada yang jawab 1, ada 2, 8. 1 dari Hagar, 1 dari Sarah, betul? 6 dari Keturah. Karena itu Bapak Abraham itu 8. Dia memberi angpo. Ini baru Sincia kan? Kalau enggak saya geser, saya pas teko Sincia meneh. Sungkan saya. Pikirnya minta angpo. Atau mesti bagi-bagi angpo. Tapi warisannya diberikan kepada siapa? Ishak. Anak perjanjian. Anda mau angpo atau warisan? Warisan. Semoga iming-iming saya itu masuk. Anda mau angpo atau warisan? Anda harus masuk perjanjian. Nah, masalahnya. Slide nomor berapa ini? 10. Untuk menerima pengampunan. Kita cukup percaya. Tapi untuk masuk dalam perjanjian. Dua belah pihak harus bersedia menyerahkan tubuh dan darah, nyawa, hidupnya. Makanya gak semua anak Tuhan itu hidup dalam dimensi perjanjian. Dengan kata lain gak semua anak Tuhan mau diajak jadian. Karena diajak jadian itu ada risikonya. Ibu-ibu, Anda kehilangan fansmu. Halo? Apalagi kalau fansnya banyak, eman-eman. Senin ono sing ngapeli, Selasa ono sing ngapeli. Lah aku jadian hilang kabeh, gitu loh. Itulah risiko jadian. Ada harganya. Lah ditraktir rame-rame, pakai risiko enggak? Tidak. Senyum kanan, senyum kiri, pulang kenyang. Amin. Kok diam semua sih? Tapi lah diajak jadian, itu ada risikonya. Makanya meterai perjanjian apa? Sunat. Anda sudah sunat belum? Saya tidak bicara jasmani. Anda harus sunat. Dalam sunat ada apa? Potongan daging dan darah. Hubungan intim pertama kali suami dan istri membuat si perempuan itu disunat. Selaput darahnya robek. Medis mengajarkan, membuktikan. Karena Pastor PJ ini seorang dokter. Tidak ada fungsi yang khusus di dalam tubuh yang namanya selaput kegadisan. Tapi Tuhan ciptakan di dalam diri wanita. This is a symbol of covenant. Dan dalam keintiman, benih sang pria itu ditanam dalam rahim perempuan. Kitalah perempuan. Dan hubungan intim hanya boleh dalam pernikahan, covenant. Dan ketika Tuhan ingin berintim dengan kita, Dia rela menyerahkan dirinya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Supaya dia punya jalan masuk, dia menyatu. Dia bisa menyatakan gairahnya. Itulah sebetulnya yang dirindukan Tuhan. Nah, dari kita itu juga dipanggil menyerahkan tubuh dan hidup. Itulah penyembahan. Penyembahan bukan nyanyi lagu, satu lagu cepat, lagu pelan.
You bring your body. Minta 5. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. 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 Saya tidak sedang mengikuti sebuah agama. Saya tidak sedang mengikuti sebuah denominasi. Tetapi percayalah, saya beragama dan saya tergabung dalam kependetaan sebuah denominasi. Saya pendeta asli loh Pak. Tapi kesadaran roh saya sedang mengikuti satu pribadi. Jesus. Dan dia hadir. Dan ketika Anda masuk di sana, slide nomor 5. Masa lalu diputus. Aib masa lalu yang lama sudah berlalu. Itu melalui perjanjian. Kutuk nasib apes. Putus. Karena kita sudah jadi milik dia. Next. Dan kita menerima new identity. Ketika Yonatan ketemu Daud, dia tidak sekedar suka. Dia tidak sekedar tertarik. Dia mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Dan bagaimana dia manifestasikan cinta yang seperti itu. Personal love. Dia mengikat perjanjian. This is love in covenant. This is not common love. This is a personal love. This is a love in covenant. Yang membawa Anda mengenal dan dikenal dia. Dan dia memberikan jubah dan baju perangnya. Anda akan menerima new identity dan engkau akan melihat sebuah panggilan. Engkau akan mengenal jalan-jalannya, bukan hanya perbuatan dan pertolongannya. Itulah covenant. You will walk with God. Itulah yang dialami Daud. Sehingga ketika dia dalam krisis dan Saul dalam krisis, mereka punya respon yang berbeda. Karena Saul tidak pernah mengenal Allah. Ketika dia ditegur, dia tidak pernah minta ampun sama Allah. Dia minta ampun sama Nabi Samuel. Baca di Alkitab. Sebaliknya ketika Daud berdosa ditegur sama Nabi Nathan, dia tersungkur minta ampun kepada Tuhan. Karena dia kenal Tuhan. Dia dikenal. Dan responnya Saul mencari dan mempertahankan posisi raja, presiden. Dia bunuh kanan, bunuh kiri. Daud, Absalom masuk ke Yerusalem. Dia rela kehilangan posisi. Tapi dia berkata, satu hal yang aku minta, jangan ambil apa? Your presence, hadiratmu. Apa yang diminta Musa?
Bagaimana aku tahu aku mendapat kasih karunia? Kecuali engkau. Bahasa Inggrisnya, kecuali hadiratmu berjalan bersama kami. Sebab dengan apa aku berbeda dengan orang lain, kecuali hadiratmu menyertai kami. Buat Daud, buat Musa, Tuhan bukan hanya penolong. Dialah harta. Dan ketika dia jadi harta, hatimu tertuju dia. Ketika dia jadi harta, engkau tidak ingin kehilangan dia. Oh Ramasyakataka. Ketika dia jadi harta, bagaikan seekor burung merpati yang dari emas dan bertelur emas. Harta no? Bertelur emas kan lumayan. Mencelok di bahu Anda. Maka cara Anda berjalan tidak ngoncelok. Ibu. Tapi Anda ingin buat burung ini kerasan. Katakan kerasan. Dan Anda berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan karena peraturan. Tapi karena Anda tidak ingin kehilangan dia. Amin. Amin. Apa perjanjian baru itu? Bukan peraturan, tapi hubungan dalam perjanjian. Anda jadi milik dia, dia jadi milik kita. Dan dia hadir. Dan dia menyatakan kasihnya personal. Kita menikmati dia, dia menikmati kita. Itulah sebabnya ide kudus itu bukan moral. Oke. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Supaya cocok. Chemistry-nya cocok. Bayangkan ada orang pacaran, satu resian, satu kemproh. Sitok lamangan umbelen. Sitok ketokan. Bisa jalan sama-sama? Tidak bisa. Berjalankah orang kalau dia tidak sepakat? Semua agama bilang kalau kudus itu tidak momolimo. Isunya moralitas. Saya temukan di Alkitab. Kata kudus bukan moralitas. Kata kudus tersedia buat dia. Di dalamnya ada moralitas. Tapi bukan soal moralitas. Soal engkau menyediakan diri untuk dinikmati dia. That's worship. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Siapa yang mau bersedia masuk dalam perjanjian? Abram jadi Abraham. Hosea menjadi Yosua. Anda harus tahu Yosua itu aslinya namanya Hosea. Selamat. Kalau wong Jawa selamat. Tapi ditambah kata Yahweh. Yudhe, Wahe, Yudhe. Yosua, keselamatan yang dari Yahweh, dari Allah. Karena Tuhan itu bergairah. Dia ingin menikmati kita, dia ingin memiliki kita. Engkau akan jadi harta kesayanganku. Aku mengenal kau, aku memanggil namamu. Dan ketika dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Dia hadir dengan kesembuhan, dengan kekuatan anugerah, dengan berkat, dengan damai sejahtera. Di dalam dia ada hidup itu. Siapa yang memiliki dia, memiliki hidup. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Jesus. Saudara, saya makin
percaya kesembuhan itu adalah nature-nya sorga. Saya bersaksi berkali-kali saya disembuhkan dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya ada kesembuhan. Di dalam hadiratnya ada kelimpahan. Tetapi biarlah kita mencari Dia. Bukan hanya mencari pertolongan dan kesembuhan semata. Ketika engkau mencari Dia, engkau menemukan Dia.